Veda menjadi pembalap terbaik. Dia mampu ngacak-ngacak depan dan dia mampu menantang dominasi para veteran Moto3 yang sudah sangat terkenal. Brakingnya sangat kuat, masuk tikungan-tikungan juga confident, semuanya terkalkulasi, jadi nggak sembarangan, yang memang luar biasa sebagai rookie. Subrek lah cok. Hahaha. Dunia balap motor kembali dibuat penasaran oleh perkembangan pesat pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Setelah mencuri perhatian pada debutnya di kelas Moto3 di Thailand, kini sebuah video latihan resmi yang dirilis oleh tim Honda Team Asia mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar balap. Rekaman tersebut memperlihatkan sesi latihan yang tidak biasa. Dalam video itu, Veda terlihat melakukan manuver drift ekstrem menggunakan motor latihan khusus dari Honda. Bukan sekadar aksi gaya, setiap gerakan yang ia lakukan menunjukkan penguasaan motor yang sangat presisi. Motor meluncur menyamping di tikungan dengan sudut yang tajam. Ban belakang sedikit kehilangan traksi, namun tetap terkendali. Di tangan pembalap muda itu, setiap liukan terasa terukur. Agresif, tetapi tetap rapi. Teknik seperti ini biasanya hanya terlihat pada pembalap yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Bagi sebagian orang, manuver drift mungkin terlihat seperti aksi hiburan. Namun dalam dunia balap profesional, latihan seperti ini memiliki tujuan yang jauh lebih serius. Drift digunakan untuk melatih pengendalian motor dalam kondisi ekstrem, memperkuat sensitivitas terhadap grip ban, serta meningkatkan kemampuan mengoreksi kesalahan saat memasuki tikungan. Dengan kata lain, ini adalah latihan untuk menguasai situasi paling sulit yang mungkin terjadi di lintasan. Di balik latihan intens tersebut, terdapat sosok penting yang kini bekerja di belakang layar perkembangan Veda. Ia adalah pelatih barunya, Olive Marquez. Sang pelatih ditugaskan secara khusus untuk mempersiapkan Veda menghadapi persaingan di level dunia, terutama setelah debut impresifnya di Moto3. Program latihan yang disusun Marquez disebut sangat detail dan disiplin. Fokusnya bukan hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga membangun fondasi teknik yang lebih matang. Mulai dari penguatan fisik, peningkatan stabilitas tubuh saat pengereman keras, hingga penyempurnaan teknik cornering menjadi bagian utama dari program tersebut. Selain itu, Veda juga terus berlatih untuk beradaptasi dengan karakter mesin Moto3 yang menuntut keseimbangan antara agresivitas dan presisi. Menurut sumber internal tim, pembalap muda asal Gunung Kidul itu bahkan menunjukkan komitmen yang luar biasa selama menjalani program latihan ini. Hampir seluruh waktunya difokuskan untuk mempersiapkan diri menghadapi seri berikutnya, yakni Grand Prix Brasil. Latihan drift yang ia lakukan bukan sekadar untuk menarik perhatian publik. Itu adalah metode latihan yang bertujuan meningkatkan penguasaan motor dalam kondisi paling sulit di lintasan. Dalam balapan Moto3, pertarungan seringkali berlangsung sangat rapat. Puluhan pembalap bisa berada dalam satu kelompok besar, saling menyalip dalam jarak yang sangat dekat. Dalam situasi seperti itu, kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Karena itulah kemampuan mengontrol motor ketika kehilangan grip atau saat berada di batas traksi menjadi keterampilan yang sangat vital. Dan di titik inilah perkembangan Veda mulai terlihat semakin menonjol. Tim teknis Honda Team Asia menilai bahwa peningkatan performa Veda dalam beberapa bulan terakhir sangat signifikan. Data telemetri menunjukkan sektor pengereman yang semakin kuat, garis balap atau racing line yang semakin presisi, serta stabilitas motor yang meningkat drastis. Selain itu, teknik counter throttle, sebuah teknik penting yang biasanya dikuasai pembalap papan atas, mulai terlihat jelas dalam gaya balapnya. Perkembangan inilah yang membuat kepercayaan diri tim semakin meningkat. Bagi Honda Team Asia, Veda bukan lagi sekadar pembalap muda yang sedang belajar. Ia mulai dipandang sebagai talenta serius yang berpotensi memberikan kejutan di panggung balap dunia. Harapan tersebut semakin kuat setelah performa impresifnya pada seri pembuka di sirkuit internasional Cheng, Buriram, Thailand. Pada akhir pekan itu, Veda tampil sangat kompetitif di kelas Moto3. Ia mampu bersaing dengan para pembalap yang sudah lebih berpengalaman di kejuaraan dunia.
Jika perkembangan tekniknya terus meningkat seperti yang terlihat dalam sesi latihan terakhir, bukan tidak mungkin kejutan besar akan kembali muncul di lintasan Moto3 musim ini. Dan bagi Indonesia, perjalanan seorang talenta muda dari Gunung Kidul ini bisa menjadi awal dari babak baru dalam sejarah balap motor dunia. Jujur, saya cukup kaget melihat perkembangan teknik Veda belakangan ini. Drift ekstrem seperti yang terlihat di video latihan itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan, apalagi dengan kontrol yang tetap stabil seperti itu. Biasanya teknik seperti ini digunakan untuk melatih kontrol motor saat kehilangan grip di tikungan. Kalau sejak sekarang dia sudah mengasah kemampuan seperti itu, saya rasa masa depannya di Moto3 sangat menjanjikan. Yang menarik adalah bagaimana tim benar-benar serius membangun fondasi tekniknya, bukan hanya mengejar hasil instan. Menurut saya, yang membuat Veda berbeda dari banyak rookie lainnya adalah pendekatan latihannya. Banyak pembalap muda fokus hanya pada kecepatan satu lap, tapi latihan drift dan kontrol motor seperti ini menunjukkan bahwa dia sedang membangun skill balap secara menyeluruh. Itu sangat penting di Moto3, karena balapan sering terjadi dalam grup besar dan situasi bisa berubah dalam hitungan detik. Jika kemampuan kontrolnya terus berkembang, dia bisa menjadi pembalap yang sangat sulit dikalahkan dalam duel jarak dekat. Yang membuat saya makin optimis adalah fakta bahwa media internasional sudah mulai memperhatikan Veda. Corse di Moto bukan media kecil di dunia balap. Kalau mereka sampai menulis artikel khusus tentang pembalap Indonesia, itu berarti performanya memang benar-benar mencuri perhatian. Apalagi disebut bahwa dia datang ke Moto3 tanpa pengalaman wildcard sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan di Buriram memang cukup luar biasa untuk ukuran debutan. Saya melihat perkembangan Veda ini bukan hanya soal bakat, tapi juga soal sistem pembinaan yang mulai benar. Dari Asia Talent Cup sampai Red Bull Rookies Cup, jalurnya cukup jelas. Sekarang dia sudah sampai di Moto3 dan langsung kompetitif. Ini bisa menjadi inspirasi besar bagi pembalap muda Indonesia lainnya. Kalau jalurnya dijalani dengan benar, ternyata pembalap kita juga bisa bersaing di level dunia. Video latihan itu menurut saya juga menunjukkan mentalitas seorang pembalap besar. Drift ekstrem bukan hanya soal teknik, tapi juga keberanian. Pembalap harus benar-benar percaya pada insting dan kontrolnya. Kalau sedikit ragu saja, motor bisa langsung lepas kendali. Jadi ketika melihat Veda melakukannya dengan sangat tenang, saya merasa dia memang punya bakat alami yang sangat kuat sebagai racer. Biasanya setelah debut yang cukup mengejutkan, tekanan akan semakin besar. Semua pembalap mulai memperhatikan dan strategi lawan juga akan berubah. Kalau Veda bisa tetap konsisten di beberapa seri awal, itu akan menjadi sinyal bahwa dia bukan sekadar kejutan sesaat, tetapi benar-benar calon bintang masa depan.